Di video kali ini, mari kita ngobrol-ngobrol tentang harga emas. Belakangan ini, pergerakan harga emas memang bikin deg-degan ya. Banyak yang bertanya, kira-kira kemana sih arah harga emas dalam 3 sampai 6 bulan ke depan? Apakah ini waktu yang pas untuk masuk dan beli banyak, atau justru saatnya siap-siap jual? Mayoritas analis punya pandangan yang cukup positif untuk prospek jangka pendek dan juga menengah. Beberapa bahkan berani memprediksi harga emas bisa tembus level $4.000 per ounce-nya dalam beberapa bulan ke depan atau setidaknya terus mencetak rekor baru di pasar lokal. Prediksi ini bukannya tanpa alasan teman-teman. Ada beberapa sinyal utama yang menjadi pendorongnya. Sinyal yang pertama adalah ekspektasi pelonggaran kebijakan suku bunga oleh Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve. Ketika The Fed mulai memangkas suku bunga, biaya peluang untuk memegang aset tanpa imbal hasil seperti emas akan menurun. Ini otomatis membuat daya tarik emas sebagai investasi jadi meningkat drastis. Penurunan suku bunga The Fed ini adalah pendorong klasik harga emas. Sinyal yang kedua tentunya ketidakpastian global yang masih tinggi. Mulai dari ketegangan geopolitik sampai risiko ekonomi di berbagai negara, emas ini memang selalu menjadi safe haven atau aset pelindung nilai terbaik di saat dunia sedang panik. Sinyal yang ketiga adalah pelemahan dolar Amerika Serikat. Kalau mata uang negara Amerika terus melemah, maka harga emas yang dibanderol dalam dolar akan terasa lebih murah bagi pemegang mata uang lain yang pada akhirnya akan mendorong permintaan. Mari kita bahas lebih dalam sinyal positif yang tadi saya sebutkan. Selain ekspektasi The Fed, pergerakan bank-bank sentral dunia juga sangat krusial. Dalam beberapa tahun terakhir, bank sentral dari negara-negara berkembang, misalnya dari Tiongkok atau dari India, itu sangat gencar membeli emas. Ini bukan sekedar investasi, tapi bagian dari diversifikasi cadangan devisa mereka supaya mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika. Aksi borong besar-besaran ini memberikan support struktural yang sangat kuat di bawah harga emas. Artinya, ada permintaan konstan yang menahan harga agar tidak anjlok terlalu jauh. Selain itu, kita juga tidak bisa melupakan peran emas sebagai penahan inflasi. Meskipun The Fed berhasil mengendalikan inflasi, banyak ekonom yang percaya bahwa tingkat inflasi global tidak akan kembali serendah sebelum pandemi. Jika inflasi terus berada di level yang lebih tinggi dari normal, maka nilai real mata uang akan terus tergerus. Disinilah emas bisa mengambil peran, karena dia cenderung mempertahankan daya belinya dalam jangka panjang. Jadi, buat kalian yang khawatir uangnya habis dimakan inflasi, emas bisa menjadi salah satu jawabannya. Walaupun prospeknya cerah, tapi penting juga untuk kita tetap waspada pada sinyal-sinyal koreksi. Jangan mentang-mentang karena harga emas diprediksi naik, lalu kita jadi buta terhadap risiko. Sinyal waspada yang paling besar adalah kalau The Fed secara tidak terduga memutuskan untuk menunda pemangkasan suku bunga atau yang lebih ekstrim lagi, justru kembali menaikkan suku bunga. Jika data inflasi Amerika ternyata membandel atau ekonomi AS ternyata sangat kuat, ini bisa membuat The Fed menahan diri. Kenaikan suku bunga Amerika bisa menjadi skenario bearish yang bisa menekan harga emas kembali turun secara signifikan. Lalu, sinyal kedua adalah perhatikan level-level teknikal utama. Kalau emas gagal menembus level resisten penting atau yang lebih parah, harganya mulai turun drastis di bawah level dukungan utama, ini bisa mengindikasikan bahwa rally kenaikan sudah kehabisan nafas dan koreksi jangka pendek bisa terjadi. Tapi, ada satu lagi sinyal waspada yang harus kalian perhatikan, yaitu perkembangan pasar obligasi. Ketika imbal hasil obligasi Amerika Serikat atau US Treasury Yield melonjak tinggi, ini bisa menjadi lampu kuning untuk emas. Obligasi menawarkan bunga yang pasti, sementara emas tidak pasti. Kalau bunga obligasi sangat menarik, banyak investor yang akan menjual emasnya untuk beralih ke obligasi yang memberikan return tanpa risiko yang tinggi. Jadi, pastikan kalian juga memantau pergerakan yield obligasi 10 tahun Amerika Serikat. Intinya, dalam 3-6 bulan ke depan, angin memang lebih banyak berhembus ke arah kenaikan harga emas, terutama kalau Fed mulai bersikap
melunak. Tapi kalian juga harus mempersiapkan strategi yang matang. Karena volatilitas harga emas ini memang cukup tinggi, strategi terbaik buat kalian yang ingin memborong emas dalam periode ini adalah dengan melakukan dollar cost averaging atau DCA. Daripada langsung memborong emas dalam jumlah yang besar, coba kalian cicil aja pembeliannya secara rutin, misalnya setiap bulan atau setiap 2 minggu. Dengan cara ini, kalian akan mendapatkan harga rata-rata yang relatif lebih baik dan meminimalkan risiko membeli di saat harganya sebelum jatuh. Emas adalah bagian dari diversifikasi aset ya teman-teman. Jangan hanya memiliki emas sebagai aset satu-satunya. Pastikan alokasi kalian seimbang dan sesuai dengan profil risiko kalian. Dengan memahami sinyal-sinyal ini, baik sinyal hijau maupun sinyal merah, insya Allah kalian bisa mengambil keputusan investasi yang jauh lebih cerdas. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.